siapapun jadi wali kota, ini tetap akan lakukan sama. Kalau ada yang mengatakan yang dicabut, berarti tidak patuh kepada LHP BPK. Oke, kembali lagi bersama saya Galih di sini. Hari ini saya ditemani oleh Bapak Ramlan. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat ya. Hari ini Bapak sedang cuti ya, Pak ya? Benar, cuti sampai tanggal 5 Desember, tanggal 6 masuk kerja lagi. Oke, Pak. Kegiatan Bapak selama cuti ini apa aja ya, Pak? Ya sesuai dengan tahapan KPU bahwa dalam masa kampanye, Bapak banyak bertemu dengan masyarakat, berdialog, menerima masukan yang lain, itu kerja kita. Oke. Tanggapan masyarakat selama Bapak berselisih ini apa ya, Pak? Kira-kira, Pak? Ya alhamdulillah masyarakat sangat respon sekali dan memberikan apresiasi kepada Bapak bahwa selama kepemimpinan Bapak terjadi perubahan besar dan begitu tinggi. Banyak yang kita bangun ya, selaku wali kota itu wajib membangun, salah satu fungsi pemerintah. Kalau wali kota tidak membangun berarti gagal memerintah daerah. Dan juga tentu banyak masukan-masukan dari masyarakat yang pengen kita teruskan ke depan gitu. Oke, Pak. Mungkin di hari ini Galih akan banyak bertanya kepada Bapak tentang isu-isu yang sedang hangat lah di Kota Bukit Tinggi ini, Pak, gitu, Pak. Ya silakan ya. Mungkin ada salah satunya isu tersebut adalah tentang bagaimana sih pandangan Bapak terhadap PKL di Kota Bukit Tinggi ini, Pak? Oh ya, pedagang kaki lima ini aset kita, gitu kan. Bahwa pedagang kaki lima ini perlu kita kita dorong, kita motivasi bagaimana pedagang kaki lima menjadi pedagang kecil menjadi pedagang menengah, ya kan. Nah dari itu tentu di sisi pemerintah pedagang kaki lima perlu ditempatkan lah tempat yang sesuai dengan aturan yang ada, ya kan. Ya, seperti contoh misalnya dengan kejadian Pasar Teh itu, nah, di tempat lantai 4 itu sudah kita siapkan pedagang kaki lima gitu kan. Nah, tentu dengan harapan termasuk pedagang kaki lima ini adalah untuk meramaikan pasar ya. Ya tanpa pedagang kaki lima juga pasar tidak ramai. Tapi pemerintah fungsinya mengatur kan, nah, di mana tempat-tempat yang harus kita tempatkan pedagang kaki lima dan tentu tidak juga mengganggu daripada pedagang-pedagang lain ya. Inilah pedagang yang ya pemerintah melakukan fungsi berkeadilan ya. Berkeadilan buat orang toko, berkeadilan buat pedagang kaki lima dan berkeadilan untuk pengunjung kita. Dan termasuk juga bagaimana kenyamanan. Yang fungsi kita di pasar itu kan perlu menciptakan sebuah kenyamanan terhadap daripada semua orang. Ini yang pedagang kaki lima kita. Berarti sebenarnya malah Bapak memperhatikan para pedagang kaki lima tersebut ya, Pak, dengan menatanya di tempat-tempat yang mungkin memang layak untuk berjualan gitu ya, Pak ya. Ya itu tugas pemerintah. Ya, Salah satu tugas pemerintah betul ya. Contoh pedagang kaki lima malam ya. Ya, Kita sudah tetapkan malam itu seperti yang di stasiun ya kan. Ya. Itu ada pedagang kaki lima juga Jalan Ayani. Nah, bagaimana ke depan tempat-tempat pedagang ini yang kita tata lebih nyaman dan lebih baik lagi, dan kita malah berpikir bagaimana gerobaknya sama, Ya, bangkunya sama, mejanya sama, ya kan. Dan ini kami sudah minta ke Menteri Perdagangan dan bagaimana tempat dari pedagang lima itu yang kuliner malam sepertinya tempatnya bersih, ya. Ada tempat cuci tangan dan segala macam harus kita tata itu. Ya. Termasuk pedagang lima kita di pasar juga sama demikian harus kita tata dengan baik lah ya. Ya, tentunya untuk memperlihatkan Kota Bukit Tinggi ini supaya lebih rapih ya, Pak ya. Tentu Ya, betul. PKL harus dirapihkan lah lebih tepatnya, Pak ya, bukan ditertibkan dan dirapihkan gitu ya, Pak ya. Ya diatur gitu kan, Diatur ya, diatur Pak. dan tentu ya kita kan pasar kita ini terbanyak di Sumatera Barat Ya. ya. Jumlah pedagang kita juga banyak dan perlu pengaturan dan bagaimana supaya semua daripada pedagang kaki lima itu merasakan ya, kalau orang berdagang semuanya kan maunya kan ingin ke depan semua, ya kan? Tapi bagaimana itu? Kalau ingin ke depan semua tentu kita perlu tempat-tempat yang disesuaikan dengan Perda kita, Perda nomor 3 tentang 2015 tentang ketertiban umum gitu kan. So pemerintah itu salah satu mengatur dan melayani. Tentu kita memberikan peluang yang sama kepada semua pedagang gitu kan. Dan juga kalau pedagang kaki lima seperti yang tidak teratur dan tidak rapi, tadi terjadi apa-apa kan juga berisiko besar terhadap pedagang-pedagang lain dan pasar kita. Terjadi apa-apa misalnya kebakaran apa segala macam kan. Sama dengan Pasar Ate itu. Pasar Ate itu dibangun itu dengan bentuk green building ya, bangunan hijau
ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, 128 persyaratan minimalnya, termasuk jalur evakuasi, ya kan, jalur pemadam kebakaran, terjadi gempa dan segala macam kemana, jalur evakuasi, ya kan, bagi masyarakat dalam toko. Dan ini pun alhamdulillah kita sudah memenuhi persyaratan 132 persyaratan Green. Bangunan pas saat ini termasuk juga bangunan percontohan di Indonesia. Ya, tidak pakai AC, ya kan, bagaimana sistem pengolahan sampah, bagaimana kenyamanan parkir dan yang lain. Ini harus kita penuhi, karena ini adalah dibangun oleh uang pusat dan ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemerintah kota dengan Kementerian PU, ya. Oke, Pak. Oke, mungkin kita lanjut ke isu selanjutnya ya, Pak. Di isu selanjutnya ini mungkin juga dibahas di masalah sesi debat waktu yang pertama itu ya, Pak ya. Masalah Perwako 40 atau 41 itu, Pak. Bisa nggak Bapak jelaskan kepada kami masyarakat Bukit Tinggi apa sih sebenarnya yang ada di dalam Perwako 40 dan 41 itu, Pak? Ya begini, jadi kita ini pemerintah daerah ini setiap tahun itu malah memberikan LKPD namanya, laporan kerja pemerintah daerah kepada BPK, ya kan, Badan Pemeriksa Keuangan. LKPD ini diperiksa oleh BPK, ya kan. Nah, BPK ini tidak hanya memeriksa daripada penempatan keuangan negara atau salah apa pemakaian segala macam, tapi juga BPK itu memeriksa aset-aset pemerintah daerah, ya kan. Nah, sekarang kan aset ini kan perintah dari pusat semua, ya. KPK perintahkan penyelamatkan aset, ya, juga dari Kejaksaan Agung, ya. Malah dari Kejaksaan Agung ke Kejari, Pak Kejari sendiri sebelum saya cuti sudah melihatkan surat perintah Kejaksaan Agung bahwa mana aset-aset pemerintah daerah yang terpakai oleh pihak ketiga memakan, ya kita sudah serahkan, ya. Termasuk juga aset-aset kita itu ada pasar. Di dalam LKPD itu, ya, dikeluarkan LHP oleh BPK, ya kan, laporan daripada BPK kepada pemerintah kota setelah pemeriksaan. Dalam LHP itu disampaikan oleh BPK bahwa ternyata BPK itu memeriksa aset kita di AUR, ya, di AUR Kuning, dan datang orang BPK ke AUR, diukur toko-toko itu, gitu kan, membuktikan bahwa toko ini berapa ukurannya dan bagaimana statusnya, gitu kan. Nah, dari sana ditemukan oleh BPK bahwa asetnya besar, penghasilannya tidak cocok, kira-kira begitu. Dan dituangkan dalam LHP BPK bahwa diperintahkan Sekda dan Badan Keuangan untuk meninjau daripada retribusi itu, gitu. Nah, kita di pemerintah, ya, pemerintah ini harus patuh, ya, dalam hal lembaga-lembaga resmi seperti BPK pemeriksaan. Nah, di pemerintah tentu daripada LHP itu laporan ke wali kota. Nah, kita melihat, gitu kan. Nah, tingkat kepatuhan kita di situ. Kita harus menindaklanjuti daripada LHP BPK. Kalau kita pemerintah tidak menindaklanjuti, ya kan, berarti tidak patuh kepada Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Ini bisa bermasalah pemerintah kalau tidak patuh. Tingkat kepatuhan inilah yang kami lakukan, gitu kan. Nah, dalam Perwako 41 itu sebelum lahir, ya, kami rapatkan dulu bahwa kami lihat surat-surat. Saya paling rajin buka dokumen daerah karena supaya ada sebuah kepastian, ya kan, bagaimana posisi AUR itu. Pasar, kalau pasar itu jelas itu pemerintah, ya kan. Sebenarnya yang punya pasar itu masyarakat, betul Pak. Masyarakat, ya, dikelola oleh pemerintah. Nah, sebelum kami rapatkan, saya buka dokumen semuanya. Ya, ternyata di AUR Kuning itu, ya kan, ada 800 lebih kios, ya, lantai 1, lantai 2 dan lain itu retribusinya ini yang jadi masalah. Karena temuan BPK tadi, dilihat BPK sewa toko pusat grosir itu per tahun ternyata 1.700.000 per tahun. Nah, makanya BPK di sana melihat bahwa aset pemerintah besar ternyata hasil tidak sesuai dengan aset yang ada itu, gitu. Nah, dari sisi pemerintah, barang-barang pemerintah ini apabila dipakai oleh pihak ketiga harus menghasilkan, gitu. Tidak boleh tidak. Apa contohnya? Kami pun di pemerintah, rumah dinas umpama, selain daripada rumah pejabat negara itu kan, misalnya rumah dinas mau dipakai oleh pejabat, misalnya oleh Pak Asisten atau oleh Kepala Dinas, itu rumah itu menyewa itu kepada pemerintah, gitu kan. Tidak boleh pegawai itu hanya gratis karena itu ketentuan, gitu kan.
Nah, ada yang jadi masalah. Pedagang kita di Aur itu menganggap itu seakan-akan toko di Aur itu adalah hak milik gitu. Wah, Itu sebenarnya gitu kan. Sebenarnya tidak. Karena di waktu Wali Kota Pak Armediagus tahun 95, waktu Aur itu dibangun, Pasar Aur itu, ada perjanjian pemerintah dengan yang membangun. Ada 3 perjanjiannya. Yang pertama adalah bahwa silahkan membangun, tapi dibebaskan sewa oleh pemerintah selama 5 tahun. iya Pak. Jadi pemerintah di waktu 95 itu tidak dapat apa-apa. Tidak ada uang kompensasi dari pihak ketiga kepada pemerintah, tidak ada waktu itu. Nah, yang kedua perjanjiannya, setelah 5 tahun, itu toko dan tanah harus dikembalikan ke pemerintah. Itu perjanjian. Nah, yang ketiga, carilah orang oleh yang membangun untuk mendapatkan hak sewa. Bukan hak milik. Hak milik tidak boleh karena ini tanah negara gitu kan. Iya, Pak. Nah, ini di sini sebenarnya perbedaan pendapat antara pedagang mungkin barangkali dengan pemerintah. Tapi itu jelas ya kan bahwa ini barang pemerintah. Apa bukti yang kedua barang pemerintah? Itu adalah ada kartu sewa. Sejak tahun 2000 dikeluarkan kartu sewa. Iya, Pak. Warnanya kuning. Nah, di warna kuning itu semua tiap kios pedagang itu tanda tangan. Di sana dijelaskan bahwa toko itu tidak boleh dirubah bentuknya. Kenapa tidak boleh dirubah bentuk? Ya itu barang pemerintah. Yang kedua, itu tidak boleh diperjualbelikan. Kenapa tidak boleh diperjualbelikan? Itu barang pemerintah. Yang ketiga, tidak boleh dianggunkan. Ditandatangani semua oleh pedagang-pedagang kios. Nah dari itu karena LHP BPK keluar perintah kepada Sekda dan Badan Keuangan untuk meninjau retribusi itu, maka kita di pemerintah melihat regulasi yang ada. Mana aturan yang masalah retribusi ini. Kalau retribusi ini pelayanan namanya untuk masyarakat kita. Nah, kita lihat ternyata di Undang-Undang Nomor 28 2009 tentang pajak dan retribusi gitu. Nah, perdanya sudah ada. Perda ini malah keluar sebelum saya jadi wali kota, sudah lama. Iya, Pak. Perda nomor 22 tahun 2014 tentang retribusi. Di sana dituangkan bahwa di perda itu ditetapkan dengan peraturan wali kota dan juga di situ juga ditetapkan di sana retribusi itu ditinjau paling lama sekali 3 tahun. Itu perda itu. Perda itu dibikin oleh DPRD. Perda itu sama dengan dibikin oleh DPRD sama memerintahkan kepada pemerintah atau wali kota untuk dikerjakan. Perda itu sudah lama malah. Nah setelah kami tinjau itu ternyata ada aturan gitu kan. Nah kami tinjau daerah lain. Daerah lain sebelum ini kami putuskan, kami tinjau kayak Payakumbuh, kayak Sijunjung dan Padang Panjang. Contoh yang dekat saja Padang Panjang. Padang Panjang itu saya mendapatkan SK wali kotanya tahun 2018. Malah Padang Panjang itu kalau dikeluarkan oleh wali kotanya itu disewakan per meter 90.000 per meter persegi. Coba bayangkan cuman Padang Panjang kan? Iya, Pak. Kita hanya 9.000 per meter persegi, kita pusat grosir. Nah, ini muncul masalahnya kan. Nah, jadi kalau kita lihat sebelum ini kami putuskan di pemerintah daerah ya kan. Sebab apapun bentuk peraturan wali kota yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah mengenai retribusi itu tidak bisa wali kota saja memutuskannya. Ya. Pemerintah wali kota harus meneruskan kepada gubernur. Gubernur kami surati dan kami sampaikan perwaku itu, ya kan? Gubernur menelaah apakah perwaku itu bertentangan dengan aturan lebih tinggi atau ada yang kurang di dalam itu, maka kami laporkan. Ketentuannya begitu. Nah, setelah gubernur meneliti surat peraturan wali kota itu turun ke wali kota Bukit Tinggi. Nah, di saat surat itu keluar, itu pun belum bisa kita jalankan perwakunya. Harus kita teruskan kepada Menteri Hukum dan HAM. Menteri Hukum dan HAM pun melihat dan meneliti apakah bertentangan dengan aturan lebih tinggi dan yang lainnya. Setelah itu baru turun ke pemerintah daerah, ya kan? Nah, setelah Menteri Hukum dan HAM mengirimkan, kita baru bisa jalankan perwaku itu. Jadi tidak sewenang-wenang saja wali kota mengeluarkan perwaku tentang retribusi gitu, ya kan? Nah, ada aturan-aturan yang harus kami penuhi di dalam menjalankan. Coba bayangkan. Sejak tahun 2000 pusat grosir itu hanya disewa retribusinya itu kepada pemerintah
1.700.000, ya kan? Sampai dengan 2018. Coba bayangkan berapa puluh tahun itu. 2000, ya kan? Tambah 2018, 18 tahun. Nah, kita naikkan retribusi itu supaya penghasilan daerah ada. Kan begitu. Ya. Kalau dihitung persentasenya 600% iya. Tapi kalau kita lihat uangnya hanya 8.400.000 gitu. 8.400.000. Ya. Coba bayangkan. Bagi yang memegang kartu kuning itu disewakan kepada pedagang lain, ada yang 100 juta per tahun. Ada yang 80 juta per tahun, ya kan? Betul. Ada yang 70 juta. Kita menaikkan retribusi tidak seimbang dengan yang dipersewa-sewakan. Ya sebenarnya tidak boleh kan? Betul. Tidak boleh. Yang dipersewakan itu kan barang siapa? Barang Ya kan? pemerintah. Barang pemerintah. Ya, Pak. Nah, ribut ya. Ribut. Sebenarnya saya melihat seperti ini. Ributnya ini karena ada beberapa kelompok barangkali yang tidak senang sama saya. Betul. Dan ini digoreng-goreng karena ada kepentingannya, ya kan, di dalam. Saya melihat pemerintah itu tidak ada berniat daripada mensengsarakan rakyat, ya kan, atau menyusahkan, tidak. Tapi wajarkah? Coba nilai sendiri, wajar enggak? Kita hanya 8.400.000, dia sewa-sewakan sampai 100 juta. Nah, di dalam hal itu, ini karena milik masyarakat dikelola pemerintah, masyarakat lain juga harus mendapatkan, menikmati uang itu. Apa buktinya? Uang itu kan bukan untuk pribadi wali kota, kan masuk ke PAD dan dimanfaatkan untuk hibah ke masjid, ya kan, hibah ke musola, uangnya itu, ya kan, memberikan honor daripada garim masjid, guru-guru kita MDT, uangnya dari sana. Artinya penghasilan aset pemerintah daerah juga dinikmati oleh orang lain. Kalau sekarang kan tidak. Aset pemerintah daerah dinikmati oleh sekelompok masyarakat pedagang. Seharusnya juga berpikir kita, orang lain juga harus menikmati. Kan begitu. Jadi artinya perwaku itu sebenarnya kami melihat pedagang aur juga sendiri, saya melihat, saya bercerita, ya ada yang memahami sekali kok, ya kan. Nah, pemerintah sebenarnya melihat kondisi ini, ya salah satu hancur pedagang kita di sana. Karena di saat membayar sewa tidak mampu, ya kan, tidak mampu seperti itu karena diminta 2 tahun, 3 tahun, gitu kan. Seakan-akan itu milik, tidak seperti itu, gitu. Ini saya luruskan, ya. Saya juga orang pedagang, ya, sangat mengerti dan paham daripada pedagang sendiri. Tapi karena mau pilkada, ya kan, dari awal-awal sudah disetting ini, ya kan, supaya bagaimana orang tidak senang sama saya, ya kan, itu aja masalahnya. Ya, tapi ini aturan gitu. Siapapun jadi wali kota, ini tetap akan lakukan sama. Kalau ada yang mengatakan yang dicabut, berarti tidak patuh kepada LHP BPK. Ada potensi kerugian negara. Dan kedua, sifat pembiaran, ini yang tidak boleh. Itu aja masalahnya. Ada orang bertanya, kok dulu boleh Pak? Kan gitu. Dulu aturan itu tidak jalan. Sekarang semua ditertibkan administrasi itu. Harus ditertibkan, ya. Saya pikir tidak semua juga, dan Pak. Contoh misalnya juga Pak Sate kan. Dulu kartu kuning, kini warnanya putih, ya sama saja. Tidak ada beda kok. Tetap juga ada perjanjian di sana. Nah, itu barangkali ya soal daripada Perwaku 4041 perlu saya jelaskan karena regulasinya itu, gitu kan. Jadi kalau ada yang mengatakan ini mau saya lakukan yang lain-lain, saya pikir tidak semudah itu, gitu kan. Oke Pak. Jadi di saat masa-masa pilkada ini Pak, di waktu-waktu injury time ini, Bapak di sini berani untuk menjalankan aturan-aturan, walaupun aturan tersebut bisa menjadi peluru buat Bapak. Gitu. Ya, jadi begini, ya kan. Saya tidak akan korbankan aturan, ya kan. Tak mau saya. Saya tidak akan mempengaruhi masyarakat itu dengan hal-hal yang merusak kota. Saya tidak mau, ya kan. Tidak mau saya itu. Kenapa demikian? Karena ini adalah keputusan pemerintah, keputusan ya selaku kepala daerah dan selaku kepala pemerintahan, dan ini pun kita rapatkan gitu. Aturan seperti itu. Jadi walaupun orang mau pilkada akan
wali kota akan mau suruh, tidak seperti itu. Pemimpin apa yang dikatakan A ya A gitu. Tidak ada pemimpin yang A pagi B sore, tidak ada itu, ya kan? Tidak seperti itu, ya. Nah makanya ya fungsi pemerintah itu adalah salah satu fungsi mengatur, yaitu, ya kan, tingkat kepatuhan kita itu harus patuh. Seorang kepala daerah itu diatur dengan aturan-aturan, ya kan. Pemerintah itu diperiksa oleh badan-badan yang resmi yang ada di negara ini. Sampai di mana kita menjalankan pemerintahan kalau tidak patuh, ya kan? Nah, insya Allah walaupun banyak yang melihat kondisi seperti ini, ya kan, seakan-akan wali kota itu zolim. Dari mana zolimnya, coba ya kan? Coba zolimnya. Dari 1.700.000 kita naikkan, itu mana zolimnya? Uang itu untuk masyarakat juga, gitu, ya kan? Untuk masyarakat juga. Jadi saya tidak akan mengorbankan hal seperti itu, gitu, ya kan? Jadi masyarakat akan tahu sendirilah, ya. Sebuah kebenaran akan tahu, akan melihat seperti apa, gitu kan. Kalau gratis lah sana mungkin, betul. Ya, tapi kalau digratiskan itu, ya kan, ada aturan, gitu kan. Namanya aturan jangan dilanggar, tapi ada kebijakan, itu beda itu. Ya, aturan, kebijakan berbeda. Nah, wali kota itu boleh mengambil kebijakan sepanjang didukung oleh daripada dasar-dasar yang kuat dalam mengambil kebijakan seperti sewa, gitu. Itu ada itu. Berarti memang kalau menurut saya sih ya, berarti Bapak itu berani menegakkan aturan-aturan, walaupun aturan tersebut nantinya bakal menyerang Bapak, gitu ya Pak? Iya. Ya. Oke, berarti untuk Perwako 40 dan 41 itu di dalamnya bukan hanya wali kota ya Pak ya, ada DPRD yang dilibatkan dan ada jenjang-jenjangnya ya Pak, ada misalnya kita ke gubernur dan ke Menkumham, gitu ya Pak ya. Berarti bukan keputusan yang seolah-olah Bapak buat sendiri, gitu ya Pak ya? Enggak lah, itu aturan, gitu kan. Nah, jadi aturan itu kan berjenjang, ya kan. Perda itu dibikin ada turunan dari undang-undang, kan begitu. Nah, perda itu dibikin DPRD, sama dengan perda itu kata kasarnya beginilah, memerintahkan ke wali kota atau ke pemerintah jalankan ini, gitu. Perdanya sudah ada, bukan dibikin di waktu perda itu saya jadi wali kota, enggak. 2014 sudah ada perdanya, dituangkan dalam perda itu. Malah di Undang-Undang 28 2009 itu ditetapkan yang peraturan kepala daerah, sudah ada. Hanya tinggal lagi bagaimana pemerintah daerah menindaklanjuti, ya kan? Kalau mungkin kalau tidak ada HELAP BPK, kita tidak pernah berpikir seperti itu, gitu kan? Karena ada laporan daripada BPK perintahkan kepada Sekda dan Badan Keuangan untuk meninjau retribusi itu, ya kan? Saya pikir retribusi yang kita berikan kepada masyarakat pedagang itu tidak sama semuanya, ya kan? Dari lantai 1, lantai 2 tidak beda-beda. Ya, nah sampai sekarang retribusinya tidak jalan, betul. Karena ada kebijakan wali kota menggratiskan retribusi terhadap pasar. Itu saya bulan Maret saya ambil kebijakan. Iya, apa dasarnya? Ada karena COVID. Apa dasar hukumnya? Karena ada Perpu 01 tahun 2020. Peraturan pengganti undang-undang. Ada dasarnya. Pemulihan ekonomi, masalah kesehatan dan lainnya ada di sana. Itu dasar kita, ya kan? Juga di pasar atas pun sewanya belum ada dibayar karena kita gratiskan. Retribusi pasar bawah pun kita gratis sampai sekarang, ya kan? Belum ada jalan karena COVID, gitu. Nah itu namanya kebijakan namanya. Kebijakan itu didasari dengan aturan-aturan yang ada. Itu seperti itu barangkali. Mungkin kita ke isu selanjutnya Pak. Ini tentang SKPD nih Pak. Oh ya. Jadi pengen tahu nih Pak, gimana sih prinsip tata kelola pemerintahan dalam membina SKPD ini Pak? Oh iyalah, kita dari SKPD ini kan adalah ujung tombak yang menjalankan pemerintahan. Ya. Pegawai ini adalah ujung tombak. Ya. SKPD Satuan Kerja Pemerintah Daerah, ya kan, termasuk pegawai. Pegawai kita itu ribuan jumlah, ya kan, ribuan. Nah tentu dalam pegawai, ya kan, wali kota itu selaku pembina pegawai, ya kan, tentu membina pegawai itu seperti apa, ya, dan kita memperlakukan sama, ya, dan memberikan peluang sama, seperti misalnya ada bintek, ya kan, ada seperti misalnya ada kegiatan-kegiatan yang akan menambah ilmu pengetahuan pegawai, ya kita berikan sama, ya. Jadi bagi saya begini, jadi pemerintahan itu
Saya tidak melihat itu pegawainya orangnya dari mana, saya tidak melihat suku, saya tidak melihat laki-laki dan perempuan, tapi bagi saya bagaimana daripada kemampuan kinerja pegawai, ya kan? Itu yang saya lihat ya. Buktinya masalah gender pegawai kita SKPD kita perempuan banyak yang menjadi daripada kepala dinas gitu kan, sesuai dengan kemampuan yang saya lihat gitu kan. Jadi kita memperlakukan sama lah ya selaku pembina pegawai di pemerintah kota ya kan, dan tentu kita selalu memberikan arahan ke pegawai. Saya selalu mengatakan ke pegawai dimanapun apel. Jadi ini mohon maaf mungkin setiap apel dari sudah 5 tahun saya selalu mengatakan bekerjalah dengan ikhlas. Ya. Ternyata saya melihat di pemerintahan ini ya, banyak ibadahnya. Apa ibadahnya? Berniat kita bekerja ke kantor, kita layani masyarakat dengan baik, kita akan carikan solusi ya. Solusi ini jangan dianggap seperti menguntungkan orang, selalu tidak, tapi solusi ada dengan aturan, ada apa segala macam. Melayani dengan baik, dengan ikhlas itu ibadah. Ya, ibadah itu. Juga pegawai, ya kan? Kita lakukan pembinaan bagaimana mendorong betul-betul pegawai-pegawai kita ini ya, bekerja dengan ikhlas tadi, ya, memotivasi dan mengedukasi dan semangat kerjanya, tanggung jawabnya. Ini yang kita arahkan pegawai-pegawai kita di Bukit Tinggi ini dan memberikan peluang yang sama, ya kan, sesuai dengan aturan yang ada, ya kan. Sudah diatur dengan termasuk juga di PP 53 sudah ada itu, ya. Oke Pak, selanjutnya Pak, Gali pernah lihat di misi Bapak waktu Bapak maju di tahun 2015, itu salah satunya adalah Bapak ingin merubah wajah kota Bukit Tinggi. Dan itu juga ya sudah terlaksanakan oleh Bapak gitu, dan kami merasakan semuanya wajah kota Bukit Tinggi gitu Pak. Wajah kota Bukit Tinggi benar-benar berubah gitu kan. Apa sih alasan Bapak gitu Pak? Kenapa sih Bapak pengen merubah wajah kota Bukit Tinggi itu Pak? Sebenarnya begini ya, jadi dulu di latar belakang saya itu kan orang swasta. Saya juga sering jalan lah dulu kemana-mana, dan saya juga di Bukit Tinggi ini, lahir di Bukit Tinggi, sekolah di Bukit Tinggi, besar di Bukit Tinggi ya kan, dan berusaha di Bukit Tinggi dan tahu persis persoalan kota ini ya kan, apa masalah-masalah sebelum baju jadi wali kota ya kan. Saya dulu waktunya melihat ya, kenapa Bukit Tinggi ini kok tidak berubah begitu-begitu aja, kok lamban gitu kan, kok daerah lain bercepat pertumbuhan dan perkembangannya. Dari sana itulah apa namanya, saya berpikir, nah kalau tidak masuk ke arena politik ini, ya tentu tidak bisa kan mengambil kebijakan. Nah, akhirnya terpikir supaya bagaimana maju dalam pilkada 2015 dulu ya kan. Nah di sana juga saya beda, itu APBD. Nah bagaimana APBD kita ini kemana ke uang-uang yang tadinya ya kan, yang porsinya kemana-kemana saja kan. Nah itulah, memang dulu saya berpikir begini juga, bahwa saya kalau jadi wali kota nanti begini, itu pikiran. Betul. Ya kan? Nah ternyata sudah masuk jadi wali kota, kita itu diatur dengan regulasi-regulasi, dan semua yang kita kadang-kadang pikirkan tadi itu tidak bisa jalan. Kenapa? Karena ada regulasi dan aturan yang mengatur kita gitu. Namun ya sama dengan visi, sebuah cita-cita. Bagaimana visi itu bisa jalan dengan misi, ya kan? Misi itu harus terlaksana gimana? Ada program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD. Nah, potensi keuangan harus kita lihat, ya. Di APBD kita seperti apa? Berapa belanja pegawai, berapa belanja modal, kita harus lihat ya. Posisinya seimbang atau bagaimana, atau besar banyak pegawai tidak. Itulah yang saya atur gitu. Saya atur gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat daripada apa namanya, keuangan di waktu saya dari wali kota ke wali kota saya itu uangnya itu juga sebenarnya. Tapi bagaimana hal ini kita lakukan? Tapi alhamdulillah dengan apa yang saya inginkan ya, cita-cita untuk kepentingan orang banyak, ini kita wujudkan. Sudah banyak kita lakukan pembangunan. Malah belanja modal kita dulunya di waktu saya masuk jadi wali kota, belanja modal hanya 85 miliar. Di saat jadi wali kota saya 300 miliar lebih bisa kita lakukan belanja modal, ya kan? Nah makanya saya katakan tadi, fungsi pemerintah itu adalah fungsi membangun pembangunan, fungsi pelayanan, fungsi pengaturan, pemberdayaan. Seorang kepala daerah tidak membangun gagal memimpin daerah, ya kan? Pembangunan mana? Ya sesuai dengan sektor yang
kita lakukan tadi. Contoh saya lihat pariwisata kita luar biasa. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alam kita sangat luar biasa. Orang mengagumi semua. Udah kemana-mana orang pergi, maupun ke luar negeri ya kan, maupun ke Indonesia kemana-mana. Ternyata Bukit Tinggi ini lebih pada daerah lain. Kota kita ini kecil, ya kan. Termasuk juga bagaimana daripada udara kita luar biasa sekali. Kontur daripada daerah kita itu sangat menarik sekali, naik turun, ya kan. Bukit kita banyak dalam kota. Objek-objek wisata kita ini hanya dengan jalan kaki sampai semua. Nah, terpikir bagi saya waktu itu, ya kan, ini kenapa kota yang sangat cantik ini, ya kan? Kenapa tidak ibarat sebuah bunga lah, harus disirami, harus disiangi, biar dia tumbuh segar. Maka cita-cita itu selama 5 tahun saya lakukan. Saya di pemerintah daerah tidak pernah melepaskan rapat di balai kota itu. Saya bisa rapat 4 kali 1 hari. Saya harus tahu semua, ya kan? Masalahnya apa? Contoh jalan bypass yang juga dulu tidak selesai kan. Ada yang di jalan bypass itu sendiri yang tidak bisa diaspal. Saya tidak pernah rapat di balai kota. Saya rapat di rumah-rumah masyarakat. Saya ajak, ayo masyarakat. Kalau saya ajak ke balai kota, masyarakat sudah berjenuh. Tidak yakin dia bahwa bypass akan selesai. Alhamdulillah selesai, bisa diaspal. Nah, kepala daerah itu, ya kan, ya, karena saya latar belakang swasta, saya nggak biasa duduk di belakang meja. Saya biasa ke kantor itu, ya kan, jam 8 belum ke kantor. Jam 10 saya ke kantor, karena saya melihat kondisi yang lain. Nah, itulah termotivasi saya di dalam hal bagaimana merubah wajah kota ini, ya kan, karena kota kita kota pariwisata ini, ya kan, apa yang kita lakukan? Seperti misalnya, ya pariwisata itu 2 yang harus kita jamin, aman dan nyaman. Itu dulu. Aman orang ke Bukit Tinggi. Aman dia jalan kaki apa segala macam kan, aman dia. Tidak ada yang terganggu segala macam. Nyaman lagi. Nyaman dia ke pasar, nyaman dia kemana-mana. Nyaman dia duduk tidak keganggu ya kan. Nyaman dia sampah bersih itu. Ya kan? Nah, itu terpikir bagi saya. Ya. Nah, kalau kita berbicara pariwisata, berarti kita sudah berbicara kota. Ya kan? Bagaimana kota ini pariwisata? So, dinas pariwisata itu adalah dinas yang mengelola pariwisata. Tapi dinas ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa didukung oleh dinas yang lain. Contoh trotoar itu dinas PU. Kalau trotoarnya tidak bagus, tentu pariwisata kita juga tidak tertarik kan? Ya. Contoh pasar kita tidak bersih, kan dinas pasar yang menyelesaikan. Sampah kita berserakan, kan dinas lingkungan hidup yang menyelesaikan. Tidak bisa. Nah, cita-cita inilah yang saya kembangkan sebab kota kita ini 2, saya hitung dulu. Pariwisata dan perdagangan. Ya kan? Apabila sebuah pariwisata berkembang, ekonomi akan bergerak. Pasti itu. Ya kan? Bagaimana mendatangkan orang sebanyak-banyaknya ke Bukit Tinggi supaya orang yang datang itu belanja ke Bukit Tinggi. Yang dapat uang kan pedagang. Betul. Ya kan? Makan sate, makan pisang panggang, mungkin beli kerupuk sanjay, beli mukena, mungkin yang lain. Nah, juga pertumbuhan daripada, jadi pariwisata kita ini termasuk juga saya berpikir dulu bagaimana kita jadikan kota ini kota konferensi, tempat pertemuan rapat, ya kan, tempat pameran, eksibisi kita. Saya sudah beberapa kali bertemu Menteri dulu. Saya minta bagaimana Pak Menteri supaya datang ke Bukit Tinggi, adakan acara Bukit Tinggi, ya kan, dan ini supaya orang datang ke Bukit Tinggi, hotel penuh, pengusaha hotel belanja ke pasar, beli daging, beli sayur, beli tahu untuk kepentingan tamu hotel. Yang dapat uang juga pasar kan. Jadi saya pikir tidak perlu bermimpi terlalu jauh kita. Oke. Tapi bagaimana menyelesaikan di dalam ini, ya kan? Kita sudah kota pariwisata. Bagaimana hanya melanjutkan dan memelihara lagi. Gitu. Jadi banyak saya melihat sekolah yang belum selesai, ya kan, saya lihat masih ada sekolah kita batunya hollow brick. Anak-anak sekolah kita itu masih sholat berjamaah di lokal, aduh sedih sekali ya kan. Kita harus benahi itu, apalagi bidang kesehatan dan lain, banyak kita bangun. Itu, jadi artinya terpanggil hati ini, kenapa kota saya, kampung kelahiran saya ini kok lambat sekali gitu. Padahal dia ibarat sebuah bunga yang kurang tersiram kira-kira begitu, kurang terpelihara. Inilah yang kita bangkitkan waktu itu. Oke Pak, selanjutnya ini untuk landmark Kota Bukit Tinggi yaitu Jam Gadang Pak ya. Di situ ada perubahan
Sebelumnya mungkin di Jam Gadang ini ada pohon-pohon di kelilingi Jam Gadang, Pak. Di Ya. saat Bapak menjabat, Bapak menghilangkan konsep pohon-pohon tersebut. Gali, boleh tahu nggak, Pak, apa sih dasar Bapak merubah Jam Gadang tersebut, Pak? Oh ya begini, yang pertama kita harus tahu dulu ya bahwa yang pertama Jam Gadang itu adalah landmark kota. Oke, Pak. Jam Gadang itu adalah pemberian Ratu Belanda Helmina namanya. Betul. Yang diberikan tuh jamnya, mesinnya itu, gitu kan? Mesinnya itu di dunia hanya ada 2, di London satu. Ya. Karena Jam Gadang ini dibangun struktur tahun 1920-an, 26, maka struktur Jam Gadang itu tentu tidak sama dengan struktur orang yang membangun pada saat sekarang. Iya. Sekarang ada namanya cor beton, ya kan? Ada namanya tapak gajah, cakar ayam dan lain-lain. Nah, kenapa kita tidak tanam batang kayu? Karena konsep kita membangun sebuah pedestrian. Pedestrian itu tempat jalan kaki dan ruang terbuka. Yang ada di pedestrian ada taman bunga. Itu dimanapun lah, seperti itu konsepnya. Seperti kayak di Monas. Di Monas itu kan di lingkungan itu kan tidak ada batang kayu. Yang ada kan di pinggir cuman kan. Iya. Sama dengan kita. Ya kan? Di mana-mana seperti itu ya kan. Dan juga pemikiran kita sudah kaji secara teknis. Ya kan? Dan apa teknisnya? Kalau Jam Gadang itu kita tanam batang kayu, tentu wibawa, gagah Jam Gadang itu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan Jam Gadang itu kan berdiri di tengah-tengah tanpa ada yang menghalangi. Betul. Gagah dia, ya kan? Dimanapun kelihatan, tidak terhalangi oleh bangunan atau batang-batang kayu yang ada. Yang ketiga, kenapa tidak kita tanam batang kayu? Karena secara teknis, karena Jam Gadang itu dibangun dengan teknologi lama, dengan tidak teknologi sekarang. Di bawah Jam Gadang itu ada tapak-tapak daripada Jam Gadang yang disusun batu bata. Yang kabarnya dulu kan tidak pakai semen. Nah, kalau batang kayu kita tanam, ini berisiko ke Jam Gadang. Bisa urat-urat batang kayu menghantam struktur tapak-tapak Jam Gadang. Ini berisiko ke kita. Nah, ini kita sudah kaji semuanya supaya tidak ada batang kayu itu. Jadi misalnya ya kalau sekarang kan orang bisa duduk daripada Jam Gadang ramai kan ribuan orang. Jam Gadang itu termasuk juga tempat silaturahim. Betul. Masyarakat misalnya apa namanya orang Tembok pergi ke Jam Gadang, ketemu dengan orang Gurugo, bicara di situ, terbangun silaturahim. Orang rantau pulang ke Bukit Tinggi ketemu kawan sama sekolah, ya kan, bicara di situ. Dan kita membuat konsep kota. Kota ini bukan tempat stres. Itu konsep pertama, ya kan. Jadi bagaimana masyarakat ini menikmati sebuah kota, ya kan, betul-betul merasakan tempat sebuah kenyamanan. Apa contoh? Mungkin dia punya masalah di rumah, pergi dia ke kota, duduk-duduk di bawah Jam Gadang, atau menginginkan tadi kepalanya di rumahnya panas, duduk di sana. Akhirnya dia tenang dan terbuka wawasan baru. Jadi kota kita bikin konsepnya bukan tempat stres, tapi tempat sebuah kenyamanan terhadap warga kota dan kenyamanan bagi semua orang. Karena kota ini adalah kota yang punya sejarah yang luar biasa, dan malah kota ini pernah menjadi 5 pusat pemerintahan, ya kan? Pusat pemerintahan Belanda pun di sini, ya kan? Nah, kenapa demikian? Coba dulu kita ini bukan Sumatera Barat, malah pernah ibu kota Sumatera Tengah. Mana yang Sumatera Tengah? Itu ada misalnya sepertinya Sumatera Barat, Riau dan Jambi itu ada gubernurnya di Jawa di Bukit Tinggi ini gitu. Nah, itu kan. Jadi pemerintah seperti apalah, dan kota ini harus kita siapkan konsep-konsep sebuah pedestrian. Kita menginginkan bahwa kota ini kota pejalan kaki. Makanya kita perbaiki semua tempat-tempat hak pejalan kaki. Itu salah satu, makanya ya kita tidak izinkan orang dagang di trotoar. Kenapa tidak diizinkan? Karena trotoar itu adalah hak pejalan kaki gitu. Semua hak harus kita berikan, ya kan? Nah, makanya tempat-tempat pedagang juga, saya katakan tempat pedagang juga tidak boleh di sana, ya kan? Kita menata sebuah kota ini tidak mudah. Perlu waktu, ya kan? Perlu perencanaan, ya kan? Perlu daripada konsisten kepala daerah, dan perlu aturan. Tapi merusak kota gampang. Betul. Saya pikir tidak sepakat kita semua bahwa kalau kita izinkan orang berdagang di bawah Jam Gadang semua, dagang kacang, dagang bakso, dan ini saya pikir tidak sepakat kita kan. Karena makanya konsepnya harus jelas dulu, ya kan. Membangun itu harus ada sebuah perencanaan. Nah, kalau perencanaan kita tidak matang, ya gagal sebuah pembangunan. Maka kita bikin konsepnya adalah sebuah pedestrian
Ya seperti itu gitu. Dan semua saya pikir orang sudah melihat, sudah menikmati dari apa yang kita menjadikan sebuah Jam Gadang itu ikon kota yang harus berdiri tegak lurus dan bagaimana dipandang dari sudut manapun kelihatan Jam Gadang. Itu barangkali. Oke, selanjutnya mungkin Pak, di sini saya dan mungkin seluruh masyarakat Kota Bukit Tinggi ini merasakan lah pembangunan fisik dan SDM yang telah Bapak berikan kepada Kota Bukit Tinggi. Tentunya pembangunan dan fisik dan SDM tersebut ada prestasi-prestasi yang Bapak torehkan untuk Kota Bukit Tinggi, Pak. Iya. Dengan saking banyaknya prestasi-prestasi tersebut, mungkin belum semua prestasi yang terekspos dan diketahui oleh masyarakat Bukit Tinggi gitu, Pak. Iya. Di sini Bapak boleh nggak cerita dan apa-apa saja sih Pak prestasi-prestasi yang telah Bapak berikan untuk Kota Bukit Tinggi gitu, Pak? Penghargaan dan prestasi lah gitu, Pak. Jadi begini, pertama ini prestasi ini berarti kan penilaian yang dinilai oleh orang yang menilai baik pemerintah provinsi pusat sebuah keberhasilan. Iya. Prestasi ini tentu hasil buah kerja. Betul. Tidak mungkin sebuah kerja dinilai ada prestasi tanpa bekerja. Betul. Nah, ya alhamdulillah kita sudah mendapatkan sepanjang kepemimpinan saya itu 563 prestasi penghargaan, ya kan? Penghargaan. Nah dari awal dulu tahun-tahun pertama ya 2016 saya memimpin, ya Bukit Tinggi itu sudah 18 tahun tidak mendapatkan adipura. Coba bayangkan, artinya pemerintah pusat tidak mengakui bahwa kota ini kota bersih dan tidak layak dikunjungi karena tidak bersih. Nah saya berpikir juga kenapa sebuah kota pariwisata, ya kan, tidak mendapat adipura. Harusnya kota pariwisata itu identik dengan sebuah kebersihan. Nah, di waktu saya memimpin karena sudah 18 tahun tidak mendapat adipura, ini kita gerakkan dulu. Kita ajak masyarakat ya, bagaimana peduli lingkungan, peduli kebersihan, ya kan? Bagaimana pengolahan sampah, bagaimana pemisahan sampah, ya kan? Termasuk kita ajak kawan-kawan di ASN untuk ikut menggerakkan Bukit Tinggi Jumat Bersih. Ini yang pertama saya gerakkan dulu ya, Jumat Bersih. Dalam waktu 4 bulan, alhamdulillah, ini kita dapat penghargaan. 4 bulan ya Pak ya? 4 bulan. Nah, sampai orang pusat pun ragu melihatnya. Iya. Kenapa ragu, Bu? Waktu itu saya tanya, begini Pak Wali katanya. Karena Bukit Tinggi sudah 18 tahun tidak dapat adipura. Iya. Wali kotanya baru kok bisa, ya kan? Nah, yang kita kejar itu bukan adipuranya, tapi sebuah pengakuan bahwa Bukit Tinggi itu bersih dan layak dikunjungi untuk wisata. Itu penghargaan pertama waktu itu kan. Nah, banyak penghargaan yang lain. Ya terakhir lah contoh, ini tidak bisa pula ya kita pungkiri bahwa alhamdulillah hasil kinerja pemerintah daerah Kota Bukit Tinggi ini ya kan dinilai ya seperti laporan keuangan WTP sudah 5 kali berturut-turut tanpa catatan gitu kan, itu laporan keuangan kita ya kan, termasuk juga kita tahun ini mendapatkan bonus dari pemerintah pusat hasil kinerja pemerintah daerah. Apa bonus? Ada namanya dana DID, dana insentif daerah. Ini dinilai oleh pemerintah pusat dan kami berlomba-lomba setiap kepala daerah bersama SKPD bagaimana merebut bonus-bonus pemerintah pusat itu. Dan kita terbesar dapat di Sumatera Barat, 62,8 miliar. Bukit Tinggi terbesar. Bukit Tinggi terbesar. Kita nomor 3 di Sumatera Barat kan. Ini bonus. Ya kan? 62,8 miliar ini uang bukan kecil. Betul. PAD aja kita naikkan per tahun tidak mampu kita. Ini bukti kerja kinerja pemerintah daerah. Dinilai semua sesuai dengan bagaimana penilaian terhadap kepatuhan, administrasi, dampak keuangan ya kan, dan dampak ke masyarakat ya. Ini juga dinilai semuanya. Inilah yang hasil prestasi kita dan tentu setiap tahun harus kita tingkatkan ini bagaimana prestasi-prestasi kinerja pemerintah daerah itu. Termasuk juga 3 bulan lalu sebelum saya cuti itu Menteri Dalam Negeri sudah umumkan bahwa kita ini Bukit Tinggi nomor 14 di Indonesia dalam penyerapan anggaran gitu. Artinya anggaran-anggaran di pemerintah itu berjalan. Nah, kenapa bisa harus jalan? Ya kita kawal. Jangan ragu-ragu kan kawan di SKPD. Tapi bagi saya aturan harus nomor 1. So aturan itulah yang bisa membentengkan kita. Nggak tahu tanya, nggak tahu konsultasi itu. Nah inilah ya prestasi-prestasi yang kita ini dan saya juga atas nama wali kota ya, yang cuti saat ini terima kasih ke masyarakat juga prestasi ini adalah prestasi masyarakat kita
ya kan? Pemerintah itu ada karena ada rakyat, ada wilayah, kan begitu. Nah, ada masyarakat lah mendukung untuk itu. Maka prestasi ini juga prestasi masyarakat kota. Inilah hasil kinerja kerja kita selama ini. Saya pikir ini sangat luar biasa. Saya juga terima kasih kepada pegawai yang ada karena saya bina selaku pembina pegawai, saya dorong terus untuk bekerja bagaimana supaya percepatan ya ini hasilnya. Dan juga Gali juga ada pernah lihat nih Pak, Kemenkeu itu memberikan penghargaan Bukit Tinggi itu 5 kali berturut-turut ya Pak, WTP ya Pak, Yeah. wajar tanpa pengecualian. Yeah. Berarti di situ kan memperlihatkan bahwa emang keuangan di Kota Bukit Tinggi ini emang sehat itu ya Pak. Ya, ya itulah laporan keuangan kita kan Ya, setiap tahun melaporkan ya kan, baik dari termasuk aset tadi itu juga, ya kan. Betul. Jadi bukan uang saja, termasuk aset-aset itu, Oh. ya kan. Nah jadi dinilai persoalan aset cemana yang masuk aset AUR. Nah makanya dinilai oleh BPK Bukit Tinggi pemerintah kota itu diberikan WTP wajar tanpa pengecualian tanpa ada syarat. Artinya laporan keuangan pemerintah daerah telah sesuai tingkat kepatuhan kepada pemerintah sesuai dengan wewenang BPK memeriksanya. Tingkat kepatuhan laporan keuangan inilah diberikan kepada kita. Ya. Sudah 5 kali kita betul-betul dapat itu. Harusnya itu Bapak diundang ke rumah putih, gedung putih ya Pak ya, diberi penghargaan oleh Pak Jokowi langsung Pak ya. Ya seharusnya begini, kalau yang sudah yang kelima itu biasa penghargaan diberikan di Istana Negara. Istana Negara Pak ya. Karena ini COVID ya diberikan melalui Zoom ya, Iya, Pak. melalui daripada Menteri Keuangan. Biasa kalau tahun-tahun sebelumnya itu di istana terima itu. Ya, kepala daerah yang menerimanya gitu kan. Jadi 5 kali berturut-turut, berarti semenjak Bapak menjabat sampai di akhir masa periode pertama, Bukit Tinggi mendapatkan penghargaan WTP oleh Kemenkeu Pak ya. Iya. Oke, keren banget Pak. Selanjutnya Pak mungkin ke di bidang keagamaan nih Pak. Apa sih program-program yang akan Bapak Bapak berikan ke di bidang-bidang keagamaan ini Pak? Oh ya begini, jadi pemerintah ya kan, jadi kita kan memperhatikan seluruh lini pembangunan kita ini, termasuk pembangunan bidang keagamaan. Nah, kita sudah memberikan untuk masjid dan musola itu uang pemerintah selama kepemimpinan saya sudah lebih kurang 20 miliar gitu, sudah 19 miliar lebih. Ya, ada proposal dari pengurus masjid, ada musola, ada masjid mengajukan ke pemerintah daerah supaya dibantu untuk kenal sedang bekerja. Sudah 20 miliar. Contoh Masjid Garigi itu paling besar dapat itu 2 miliar 750 juta itu. Masjid Jami Awa dapat 1 miliar. Ada lagi contoh misalnya MDA, MDTA ya yang ada di Kampung Pelasan itu 800 juta saya setuju. Ada lagi musola di Gantian, ada masyarakat datang minta ke pemerintah karena masyarakat di lingkungan Gantian itu pergi sholat itu harus melintasi Jalan Soekarno-Hatta. Ini berisiko. Nah, minta masyarakat mendirikan musola, saya tanya, tanahnya sudah ada, sudah Pak, pengurusnya bikinlah. Ya kita hibahkan 750 juta membangun musola yang ada di Gantian. Ya, Artinya pemerintah ya sepanjang aturan membolehkan, itu kami hibahkan uangnya, ya kan? Hibahkan bentuk pertanggungjawaban gitu, bukan hibah lepas begitu saja. Termasuk guru-guru pun kita guru-guru bidang keagamaan kayak MDA, guru MDA, MDTA, guru-guru TPQ, pondok pesantren, ya kan, garing masjid itu sepanjang kepemimpinan saya sudah 15 miliar kita bantu, ya kan, honornya 500.000 per bulan diterima sekali 3 bulan, gitu kan, masih sesuai dengan kemampuan daerah. Juga seperti misalnya pengurus masjid dan musola di bulan Ramadan itu kita bantu masjid dan musola. Masjid kita bantu untuk honor-honor guru. Masjid kita bantu 300.000 per malam kali 1 bulan, kali masjid sekarang kita udah 46. Nah musola kita bantu per malam 250.000 kali 100 lebih musola yang ada Bukit Tinggi kali 30 malam. Tujuan kita apa? Supaya pengurus masjid tidak terlalu banyak repot mencari tambahan dana untuk honor guru, ya termasuk juga guru-guru MDTA, ya kan, guru himpunan dai kita hibahkan, kita bantu juga bidang-bidang adat, ada kerapatan adat Kurai kita bantu dananya, kan kita bantu dana, Elkam kita bantu. Ini dalam rangka bagaimana ya namanya pembangunan fisik kan fisiknya kelihatan, tapi bagaimana membangun sebuah karakter manusia tentu ada yang dilakukan oleh kegiatan-kegiatan lembaga-lembaga tertentu. Ini kita bantu semua, nah yang kita bantu. Berarti bidang
budaya dan adat itu juga Bapak turun, Udah pasti udah ada diperhatikan berarti ya Pak ya, di diperhatikan bidang adat itu. dan budaya. Ya, seperti kita ada seperti kegiatan permainan anak nagari gitu kan. Kita bantu. Jadi artinya misalnya ada anak-anak keponakan kita, masyarakat atau pemuda ingin belajar-belajar wanita, ya kan, bagaimana mengetahui adat dan budaya, sudah ada lembaganya, ya kan, dan tinggal uangnya sudah kita siapkan di sana supaya bisa mengerti dan paham daripada adat dan budaya kita, gitu. Ini perlu kita lestarikan, gitu, karena ya, bagaimanapun di Bukit Tinggi, ya, di sini kan adat pura yang ada di sini di kota ini kan, gitu kan, ya bagaimana kita lestarikan itu, kita budayakan, kita teruskan ke anak keponakan kita. Ya. Oke Pak, tadi Bapak juga pernah menyebutkan bahwa ASN ini adalah tulang punggung kota ya Pak ya? Tulang Pemerintahan, ya. pemerintahan Pak, Ya, tulang punggung ya. pemerintahan. Kebijakan-kebijakan apa aja sih gitu Pak yang telah Bapak berikan dan Bapak berikan kepada ASN tersebut? Ya begini, jadi apa namanya, wali kota itu selaku ya, pembina pegawai, ya, kita selalu mengarahkan ke pegawai ya, bagaimana bekerja dengan job mereka masing-masing ya, sesuai dengan apa yang ditugaskan dan tanggung jawab, ya tentu selaku apa di bawah naungan SKPD masing-masing ya. Misalnya pegawai di SKPD mana, tentu nanti SKPD yang tahu. Tapi secara umum kita ini selaku kepala daerah selalu mengarahkan bagaimana pegawai kita ini betul-betul bekerja ikhlas, ya kan, disiplin, bertanggung jawab, dan layanilah masyarakat dengan sebaik-baiknya. So kita ini, pemerintah ini melayani masyarakat ya, melayani masyarakat. Nah tentu juga kita memberikan peluang ke pegawai, ada pelatihan-pelatihan, pemakan, ada bintek dan yang lain. Ini ya sama dengan kenaikan pangkat pegawai itu sudah diatur, otomatis sudah diatur saja itu kenaikan pangkat itu kan. Nah tapi bagaimana? Tentu dengan jumlah pegawai yang banyak, gitu kan, tentu tidak semua sama, ya kan. Ada apa bagaimana pegawai kita ini yang kita apa namanya, kita bina dan kita betul-betul mengharapkan bahwa kita itu semua berkompetisi, ya kan, dan dalam rangka menjalankan pemerintahan kita. Insya Allah kita selama ini sudah lakukan, ya seperti kita berikan peluang untuk ambil sekolah S2, ya kan, silakan. Kalau saya datang dari surat BKPSDM, Pak ini apa sudah bisa kita pegawai yang kita sekolahkan, tidak apa-apa, saya setuju itu. Sudah berapa pegawai yang sekolah yang saya setujui mengambil S2, memakan. Ini kan apa demikian, karena pegawai kita menambah ilmu dan juga akan ilmunya ini akan diterapkan di nanti sudah selesai kuliah, gitu kan. Itu barangkali saya pikir perlakuan kita sama terhadap semua pegawai. Tanggung jawab yang berbeda-beda kali. Oke Pak, jadi selanjutnya juga ada isu nih Pak. Jadi selama 5 tahun ke belakang ini kan Bapak selalu membangun infrastruktur ya Pak ya. Iya. Jadi seolah-olah Bapak ini hanya fokus ke pembangunan fisik. Gitu. Sebenarnya apa sih yang mendasari Bapak untuk membangun infrastruktur tersebut? Gitu? Ya begini, ya tadi saya sudah katakan salah satu fungsi pemerintah itu adalah membangun gitu. Seorang kepala daerah kalau tidak membangun dia tidak berhasil memimpin daerah. Nah, cobalah kita punya uang. Ya, Pak. Nah, sekarang uang kita apakah mana lebih baik kita bangun daripada kita habiskan saja, ya kan? Nah apa kita membangun itu juga untuk kepentingan masyarakat ya. Contoh, ini kantor-kantor lurah tidak semua itu milik pemerintah. Ya, contoh lurah Pakalabuah contohnya, itu tanahnya milik nagari. Saya merasa malu juga, masa pemerintah numpang terus ke nagari. Maka kita beli tanah, kita bangun baru, dan yang kita pinjam kita kembalikan ke nagari. Ya, dan kita berikan hibah, sekarang jadikan kantor kan, sudah indah pakai ukiran. Juga contoh kantor lurah Magigantiang, itu tanahnya sewa, ya kan? Pemerintah sendiri belum punya kantor yang permanen semua, masih ada yang numpang-numpang. Termasuk juga kita bangun bidang pendidikan. Ya, tadi saya sidak ke sekolah-sekolah, saya lihat sekolah masih ada sekolah lolobre, anak-anak masih sholat berjamaah di lokal, tidak punya musola, ya kan? WC-nya kotor, tata ruang tidak menarik, dan ini membangun SDM. Bagaimana anak-anak kita merasa nyaman di sekolah, ternyata sekolahnya itu tidak mendukung, ya, tidak mendukung kenyamanan bagi mereka, sempit, ya kan, ruang olahraganya tidak ada. Contoh ada lagi sekolah SD yang di apa namanya di Suragadang. Ya, kita harus cari tanah juga karena
tempat itu tidak layak lagi. Upacaranya numpang ke halaman masjid. Nah, bagaimana kita memperhatikan itu? Dan ini juga membantu sumber daya manusia, anak-anak kita. Tapi kalau sekolahnya sudah rapi, bersih, hijau, ada musola, pendidikan agamanya, sholat sekarang sudah bisa berjamaah di musola. Malah sekarang saya minta dinas pendidikan supaya anak-anak kita, anak SD itu yang laki-laki harus bisa jadi imam, baru diserahkan ijazahnya. Untuk teman-temannya cukup jadi imam. Nanti kita di SD SMP kita sambung lagi ada musola. Bagaimana anak SMP ini kita kenalkan memandikan mayat, mensolatkan mayat, gitu kan, supaya betul-betul anak kita menikmati. Contoh kesehatan, rumah sakit. Ini cita-cita saya bukan sekarang, dari 2010 dulu. Saya melihat begini, kita dijulukan sebuah kota kesehatan, tapi tidak punya rumah sakit. Aneh kan? Iya. Rumah sakit kita ada 5. Rumah sakit Mamutar pemerintah yang punya, tapi pemerintah provinsi. Betul. Rumah sakit stroke nasional itu yang punya adalah pemerintah pusat, ya kan? Nah, kondisi sekarang ada swasta, ada Madinah, ada Yarsi swasta, ada TNI. Nah, bagaimana? Kenapa kita bangun? Yang pertama, wali kota tidak bisa mengambil kebijakan di bidang kesehatan terhadap rumah sakit itu karena tidak kewenangan wali kota. Yang kedua, saya itu jumlah BPJS yang kita bayarkan, BPJS APBD, APBN, BPJS mandiri dan pribadi, itu hampir 100 miliar dibayarkan ke rumah sakit yang ada. Pemerintah kota tidak dapat apa-apa. Betul. Retribusi pajak tidak dapat. Itu masalah soal kesehatan. Nah, kita bangun rumah sakit ini. Nah, artinya nanti masyarakat kota yang rujukan dari puskesmas, karena kita TPC itu BPJS harus masuk ke sana. Nah, BPJS ini kan pemerintah yang bayar. Artinya uang dibayarkan BPJS itu tinggal di rumah sakit itu. Rumah sakit itu kita yang punya, pemerintah kota. Menambah PAD kita hampir 100 miliar, saya lihat. Belum lagi Agam Timur. Agam Timur tidak punya rumah sakit. Kemana pergi berobat? Ya ke Bukit Tinggi. Kita layan di sana. 50 kota rumah sakit TPC-nya di Sulki jauh. Tentu orang akan dekat ke Bukit Tinggi, kita layani. Artinya apa? Uang yang selama ini dibayarkan kepada rumah sakit yang lain, sekarang masuk ke rumah sakit kita, tentu kita kelola uang itu. Betul. Ini masalah kesehatan. Juga pembangunan seperti, ya bukan fisik saja. Contoh pengendalian banjir ya kita lakukan, seperti rumah potong hewan pun kita pindahkan ke Talau sekarang kan, tahun depan selesai. Di belakang itu Sungai Batangagan itu kita dengan dana APBN, dan ini pun sudah kita usulkan dulu, sudah bersih dan rapi sekarang ya kan. Dulunya kotor sekali, sekarang kita udah didam, udah dicor dan rapi sekali itu kan. Ini juga jadi artinya bukan pembangunan fisik saja kita kejar, keseimbangnya ada. Betul. Bukti saya sudah cerita tadi udah berapa uang yang kita berikan kepada bidang keagamaan, termasuk pelatihan. Termasuk juga ada lagi di bidang pendidikan informal, ada sekolah keluarga. Sekolah keluarga yang punya ide Ibu Ketua PKK, Bu Yesi, ya kan, dia sering turun ke masyarakat, lihat daripada persoalan-persoalan sosial yang ada, ya kan, ada KDRT, ya kan, ada misalnya ditemukan LGBT. Nah, diadakan sekolah keluarga. Nah, seorang sekolah itu ibu-ibu, dan sudah 3 tahun kita lakukan, ya kan. Siapa pembicaranya? Ada ketua PKK, ada psikolog, ada Bundok Kanduang, ada Niniak Mama, Elkam, ada dari kepolisian, ada Kemenak, ada dari pengadilan agama dan lain. Berarti banyak yang dilibatkan di sekolah keluarga Banyak. itu ya, Pak? Nah, malah ditemukan di sana di sekolah keluarga itu ternyata masyarakat kita dia nikahnya sah menurut Islam, tapi tidak tercatat menurut negara. Itu ditemukan. Jadi bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya pemerintah kita lakukan sidang isbat nikah bekerja sama Dinas Catatan Sipil pemerintah kita dengan pengadilan agama. Kita luruskan. So yang rugi nanti anak mereka. Betul. Akte kelahiran tidak bisa keluar, bikin paspor tidak bisa, mencari pekerjaan nanti keluar tidak bisa karena akte kelahiran tidak ada, kan diminta semua persyaratan. Nah, ini sudah kita lakukan 2 kali. Nah, bagaimana juga di sekolah keluarga itu menjadikan keluarga yang kuat, dan bagaimana menjalankan 8 fungsi pokok PKK itu, fungsi agama, fungsi ekonomi, fungsi kasih sayang, dijalankan, dijelaskan kepada masyarakat kita. Dan ini ada 14
pertemuan dan 2 kali kuliah umum, termasuk juga kuliah umum diberikan oleh Buya Gus Rizal, ya kan, ustaz-ustaz kita. Ini membangun karakter, ini tidak membangun fisik tapi membangun manusia. Betul. Ya kan, membangun manusianya ini tidak kelihatan, tapi kalau fisik kelihatan. Jadi bukan fisik saja yang kita lakukan, termasuk juga dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kita pun dapat penghargaan kota layak anak. Betul. Bayangkan bagaimana kasih sayang ke anak, ya, termasuk juga taman layak anak, puskesmas layak anak, sekolah layak anak, ini kita ciptakan. Termasuk kita ke depan bagaimana menjadikan kota ini betul-betul kota layak anak. Nah, anak ini adalah anak kita semua, ya kan? Makanya perlu diberikan ruang yang luas kepada masyarakat dan ruang yang luas kepada anak untuk menikmati daripada fasilitas-fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah daerah untuk kemajuan anak-anak kita ke depan. Jadi banyak yang kita lakukan kalau pembangunan karakter tidak nambah. Saya lihat begini, karena pembangunan 5 tahun itu meningkat, ya kan, yang tadinya tidak seperti itu, jadi orang nggak kaget, ya kan, nggak kaget. Jadi saya katakan pembangunan yang lain terabaikan, tidak seperti itu. Kita punya data semuanya, ya kan? Nah, itu barangkali ya. Oke Pak, untuk yang sekolah keluarga tadi Pak, jadi agak tertarik nih Pak. Ya. Antusias masyarakat untuk mengikuti sekolah keluarga tersebut gimana Pak? Jadi begini, ini kan sekarang COVID. Sebelum Iya, Pak. tahun ini kita batasin untuk 800 orang. Oh, 800 orang. Jadi yang sekolah itu ibu-ibu rumah tangga. Oke. Ibu-ibu rumah tangga kan sekolahnya di mana? Bisa di kantor lurah, bisa di rumah masyarakat, bisa di masjid, bisa di musola. Tergantung masyarakatnya mau di mana. Ya kan? Peserta tersebut nanti diwisudakan Pak? Diwisuda, Oke. diwisudakan itu. Malah sekarang sekolah keluarga ini sudah masuk model di pusat diambil. Menarik ya. Termasuk Bapak Profesor Fasih Jalal. Iya. Termasuk juga daripada kunjungan-kunjungan daerah lain mau lihat sekolah keluarga itu apa. Ini sekolah yang tadinya orang kan berpikir sekolah itu gedungnya di mana, tidak. Oke, Pak. Iya. Sekolah ini tidak, ya dimanapun bisa, karena ibu-ibu rumah tangga dia bawa buku. Saya pernah tanya kepada ibu-ibu, Bu, gimana ke depan kalau sekolah keluarga ini kita hentikan? Nangis mereka. Oh. Nah, coba saya mau tanya sama ibu, kira-kira untung bagi ibu apa? Pak, katanya, inilah saya tahu, artinya tidak semua di rumah tangga itu salah anak, juga salah saya. Ya kan? Apa kerja daripada orang tua di rumah maghrib? Bagaimana anaknya di kamar aja terus, apakah ada ditanya apa masalahnya? Dengan siapa dia berteman? Ya kan? Apa ada diperiksa nggak tasnya? Ini di sekolah keluarga inilah banyak ditemukan persoalan-persoalan yang dihadapi rumah tangga masing-masing. Termasuk kita menata daripada ekonomi masyarakatnya itu, ya kan? Kami ajarkan hiduplah dengan sesuai dengan kebutuhan, jangan keinginan. So, salah satu daripada hancur ekonomi daripada rumah tangga seperti ini, termasuk daripada ibu-ibu rumah tangga rawan ekonomi. Kami libatkan di sini. Bagaimana menata kembali yang baik dan bagus dalam kehidupan berumah tangga mereka gitu. Ya. Oke Pak, kita mungkin masuk ke pertanyaan terakhir nih Pak, yang lebih santai gitu. Ya, ya. Jadi wali kota itu kan bakal pasti sibuk ya Pak ya? Ya, ya. Sibuk Pak. Jadi di sini boleh nggak Bapak kasih trik gitu Pak? Bagaimana cara Bapak membagi waktu Bapak dengan ibu dan keluarga gitu ya Pak ya? Jadi ya terus terang begini ya. Jadi dulu ya baru-baru lah. Jadi mungkin saya dengan ibu makan keluar anak-anak kan. Betul, Pak. Atau kalau anak saya di luar daerah telepon-teleponan gitu kan. Awal-awalnya memang anak-anak saya agak kecewa juga dengan saya karena sudah jadi wali kota itu. Jadi adalah wali kota rakyat Bukit Tinggi, ya kan? Jadi semua orang ya kan akan saya jadi bapak di sini, bapak semua warga di sini, ya kan, tentu waktu tersita. Memang keluarga waktu itu gak ini juga agak canggung awal-awalnya, tapi pelan-pelan saya jelaskan. Ya kalau korban waktu, korban pasti korban keluarga, karena lebih mementingkan kepentingan orang banyak. Makanya saya dulu mengatakan kepada masyarakat ya, saya ibahkan diri saya ini, tenaga, waktu dan pikiran untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan Bukit Tinggi dan kepentingan masyarakat ya. Ya akhirnya seperti itu, keluarga pasti gak terganggu ya. Ya kita cari-cari waktu aja ya kan. Nah, kadang-kadang pun saya ada tugas ke Jakarta, ya saya pengen dengan anak, saya telepon, saya bawa tidur di hotel gitu kan. Ya. Saya juga kadang-kadang saya di Jakarta, saya tidur di tempat saya sendiri di rumah gitu kan. Ya itulah kondisinya. Ya, jadi artinya membagi waktu dengan ibu. Kadang-kadang ibu pun sibuk orangnya.
sibuk ngurus masyarakat ya. Betul. Kadang-kadang saya ketemu udah duluan pulang di rumah, jam 7 saya tanya lagi di mana. Ini baru habis rapat, sholat, habis ini rapat lagi gitu kan. Ya gitulah, ya kan. Nah tentu saya pikir sebuah apa namanya dinikmati aja. Artinya bagaimana ya inilah garis hidup yang harus saya jalani gitu kan. Karena ternyata Tuhan menentukan di saat ini ya saya harus mengurus masyarakat gitu. Nah juga demikian kalau toh daripada kondisinya kita mau pilkada ya kan tentu saya juga berharap ke masyarakat ya jangan terjadi pilkada ini kita terpecah-pecah gitu kan ya, berjadilah jadi pemilih cerdas gitu kan. Betul. Dan tentu juga bagaimana ke depan Bukit Tinggi ini lihatlah dengan hati ya dengan jangan dilihat dengan sakit hati gitu kan lihat dengan hati ya kan dan insya Allah ya tentu kita berharap bagaimana pilkada ini ya kondusif kita harus ciptakan kondisi sosial politik yang baik gitu kan. Nah, sampai tanggal 9 tanggal 10 tidak ada lagi ya kan. Sudah selesai ya kan. Oke. So ini tentu adalah masyarakat sebenarnya sudah menentukan pilihan ya kan ya, sudah menentukan pilihan. Tuhan pun sebenarnya sudah menentukan ya kita hanya manusia ini kan berusaha dan berdoa dan menunggu waktu sebenarnya. So garis tangan kita masing-masingnya sudah ada gitu kan. Jadi kalau persoalan keluarga, makanya saya maju kedua ini saya tanya lagi sama istri dan anak-anak pertama kan, jadi diizinkan apa tidak. So bagaimanapun apa namanya waktu-waktu untuk keluarga pasti ini pasti. Karena Bapak harus bisa membagi waktu untuk masyarakat, Iya, untuk ibu, iya dan untuk ditamakan anak, ya, itu. Pak. Karena ini kita bukan wali kota keluarga tapi wali kota masyarakat Bukit Betul, Tinggi Pak. kan, yang harus saya selesaikan semua pekerjaan-pekerjaan itu barangkali ya. Oke masyarakat Bukit Tinggi, sekian mungkin bincang-bincang saya Galih bersama Bapak Wali Kota Bukit Tinggi, Bapak Ramlan Nurmatias. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak telah Ya, menyempatkan sama-sama. di sini untuk berbincang Pak, Ya. untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat Kota Bukit Tinggi. Oke, saya Galih pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.